Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Banyak orang salah memahami arti daripada Allah di pihak kita. Allah beserta kita. Pernyataan ini sudah begitu sering orang mengucapkannya, kata-kata ini dengan lancang. Kita sudah mendengarkannya dari mulut utusan Raja Asyur. Kalau kita membaca dari Yesaya 36 bahwa Allah menyertai mereka untuk memusnahkan Sanherib, mengatakan bahwa Allah di pihak mereka. Pengalaman ini dan kata-kata ini tertulis juga pada sabuk tentara Jerman pada masa Perang Dunia Kedua dan juga pada sisi mata uang gulden Belanda sampai sekarang. Pada zaman penjajahan lebih kurang 1920, seorang pendeta Belanda berani mengatakan dalam sebuah tulisan berbahasa Melayu bahwa kehadiran pemerintahan Belanda di Indonesia adalah takdir Allah berdasarkan superioritas moral orang Belanda. Khususnya kalau halnya menyangkut pembelaan atau perluasan wilayah agama, apakah itu wilayah daerah, entah pun itu penguasaan terhadap manusia, entah dia Kristen atau bukan Kristen, cenderung mengira bahwa perang yang dilancarkannya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Maka ada agama-agama di luar sana ketika mereka berperang selalu menyebutkan nama Allahnya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 Paulus mengungkapkan kalimat Allah di pihak kita. Karena ia pada waktu itu sedang menghadapi lawan, yakni orang-orang Yahudi yang sangat sulit memahami kehadiran Yesus sebagai Sang Juru dan juga hampir kehilangan arah. Ada saja orang kecewa dengan Tuhan karena didiagnosis kanker, kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dihianati oleh teman sekerja, dan berbagai bentuk tragedi kehidupan lainnya yang tidak terduga bisa dengan mudah membuat kita merasa tersesat dan bingung. Tak seorang pun dapat menduga kejadian buruk yang bisa setiap saat terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan, kehilangan, kecelakaan tentu sangat menyakitkan dan membuat kita terpuruk tak berdaya.
Tapi kejadian kepahitan yang menimpa kita bukan berarti tamatlah harapan kita dan hidup kita. Seperti nyanyian kita tadi itu, pertolongan kita adalah dari Tuhan dan memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Dan kita harus selalu berharap kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada kesaksian seorang teman ketika terjadi kegagalan usaha yang bangkrut saat melahirkan anaknya masuk inkubator dan tidak ada uang untuk pengobatan, harus pinjam sana pinjam sini. Namun dia merasa bahwa Tuhan masih berpihak kepadanya, sekalipun istilah sekarang gali lubang tutup lubang. Untuk studi anak-anak harus berhutang, apalagi untuk pengobatan yang luar biasa. Justru pada waktu itu belum ada BPJS ya. Aneh tapi nyata, Tuhan masih tetap memberikan pertolongan. Di saat seperti itu, masalah demi masalah bisa terlewati. Untuk meningkatkan karir, studi tanpa dana, sekalipun harus berhutang juga ya. Tapi itulah Tuhan itu baik, bisa menerima beasiswa dari luar negeri. Tuhan yang membayar hutangnya. Luar biasa ya, kok jadi Tuhan yang bayar hutang-hutangnya. Ini gak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Dan saya pikir banyak di antara kita punya pengalaman pribadi. Bahwa pertolongan tangan Tuhan masih saja menyertai kita. Amin. Di perikop ini nyanyian ziarah Daud. Biasanya orang Israel berziarah ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Maka akan ada banyak bahaya yang akan ditempuh. Daud meriwai kembali pertolongan tangan Tuhan yang menyelamatkan rombongannya. Itu sebabnya Daud menulis Mazmur ini ketika dia dan orang-orangnya dilepaskan secara luar biasa oleh Allah dari suatu bahaya yang mengancam, yang membuat mereka akan binasa. Bisa saja itu karena pemberontakan Yerobeam anaknya yang mengambil alih kerajaannya. Namun Allah menyelamatkan mereka, berhasil lolos dari mara bahaya itu, dari kejaran itu. Walaupun ada banyak lika-liku yang harus mereka lewati, yang harus mereka hadapi. Betapa ganasnya para musuh-musuh itu untuk menghancurkan, menghabisi mereka. Maka pemazmur melukiskan keganasan para musuh itu pertama sebagai air yang dahsyat, yang mampu menerjang, menggulung, menenggelamkan apa saja yang dilandanya. Seperti air-air ini ada air bandang atau juga tsunami. Maka kehidupan kita ini seperti dalam gelombang laut yang siap menghempas kita ke sana ke sini. Jika kita tidak kuat, maka kita akan hanyut, akan tenggelam. Begitu luar biasanya air itu
Coba kita bayangkan pengalaman sejarah orang Israel. Mereka keluar dari Mesir di Laut Teberau. Begitu hebatnya kuasa Tuhan membelah laut itu dan menembok kiri kanan. Kering daratan laut itu. Mereka bisa berjalan. Tidak ada satu Allah pun di dunia ini yang bisa melakukan itu selain Yahweh. Itulah dikatakan pertolongan hanya di dalam nama Tuhan. Pemazmur sering sekali memberikan pemahaman monoteistis. Kata Tuhan di situ huruf besar, yaitu Yahweh, untuk membedakan dengan ilah-ilah yang lain. Untuk membedakan dengan dewa-dewi, dengan patung-patung berhala yang pada saat itu dan hari ini masih banyak orang menyembah itu. Maka pertolongan kita adalah hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua, pemazmur mengungkapkan hidup kita seringkali diperhadapkan oleh predator buas. Seperti hewan-hewan yang buas. Filsuf Thomas Hobbes abad 16 mengatakan manusia adalah serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Hati-hati dengan anak-anak kita, Amanginang. Ada banyak di sana orang-orang jahat di sekitar mereka dan juga di sekitar kita. Maka kita harus selalu aware, harus awas. Firman Tuhan di epistel, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggal saja. Atau matamu menyesatkan, cungkil. Atau kakimu, penggal saja. Lebih baik si tangan satu, atau si mata satu, atau si kaki satu masuk dalam kerajaan sorga, daripada keduanya ke api neraka. Maka di dunia ini di sekitar kita ada banyak juga orang-orang yang bisa menyesatkan anak-anak kita dan menyesatkan kita. Beberapa hari yang lalu ketika kami mau ke Partanyangan, lalu kata Amata, kenapa suara navigator semuanya perempuan ya? Kok enggak ada laki-laki katanya. Saya bilang karena pada umumnya enggak ada perempuan yang menyesatkan. Kalau kita pakai Google Map ya, kemana kita suka pakai Sherlock ya kan, semuanya suara perempuan ya, enggak ada suara laki-laki. Karena memang pada umumnya yang menyesatkan itu adalah laki-laki. Dan di Roma atau di Palestina, ketika ada seorang yang mencuri, maka jarinya harus dipotong. Atau pemberontak Romawi, mereka harus digantungkan kilang batu, dicemplungkan ke laut. Itulah orang-orang yang menyesatkan. Maka kalau kita melihat pada saat sekarang ini, ada banyak predator pedofil. Hati-hati dengan perkembangan anak-anak kita. Perlakuan-perlakuan di dalam rumah tangga dan juga di sekolah atau di tempat mereka bermain. Maka kita harus selalu monitoring mereka. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Menjatuhkan, menyudutkan, bahkan sampai saling membunuh. Itu yang dialami oleh Daud dan rombongannya. Jangan sampai mereka
menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Kalau ini bahasanya halus ya, gigi di situ taring sebenarnya, yang siap merobek, mencabik-cabik. Maka ada banyak tantangan dan masalah. Kejahatan ada di mana-mana. Yang ketiga, di dalam perikop kita ini dikatakan bahwa terlepas dari jerat penangkap burung, sekarang banyak keluarga yang terjerat hutang piutang. Ada pinjol di sana sini. Apalagi sekarang sudah ditawarkan pay later ya. Mau makan sekarang bayar bulan depan. Pakai sekarang uangnya ada bayar bulan depan. Kita dipaksa berhutang. Karena untuk biaya hidup, menyekolahkan anak, beli apa yang menjadi fasilitas mereka, kebutuhannya. Atau sebagian orang ada yang untuk foya-foya, hidup hedon. Seperti anak-anak kita remaja. Mereka berani untuk mengkredit sebuah handphone. Rata-rata handphone berbedanya di mana? Paling-paling di kamera ya. Tapi harus sampai puluhan juta hanya untuk itu. Tapi untuk apa? Apa yang menjadi prioritas atau menjadi skala prioritas dalam kebutuhan kehidupan kita? Banyak orang, saya butuh tas, tapi tasnya harus dari kulit rusa seperti lagu Betaria ya. Sepatu dari kulit rusa. Orang banyak butuh ini, tapi harus yang itu. Itu bukan lagi kebutuhan, sudah keinginan. Apalagi kalau kita ibu-ibu, maaf, jangan sampai kita terjerat utang piutang ya. Akka inanami. Prinsip kita memang kebanyakan tidak ada uang cash. Yang penting kredit saja, rumah kredit, mobil motor kredit. Bahkan alat-alat dapur pun harus dikredit. Panci, kompor, karena harganya yang mahal. Bahkan ada orang pakaian pun harus dikredit. Tapi kalau kita lihat, ada saja keluarga semua itu kredit. Karena memang tidak ada dana cash untuk membayar semua itu. Seandainya kredit-kredit itu berkata, dit, setiap bulannya jatuh tempo harus dibayar ya. Tapi anehnya semua bisa lunas ya. Semua bisa terbayarkan dari tahun ke tahun. Utang lagi, kredit lagi, lunas. Itulah pertolongan Tuhan kan. Kita mau bayar uang kuliah anak. Kalau ada anak kita 3 mahasiswa. Bagaimana? Ya sudahlah. Lebih bagus kita pinjam ke koperasi aja. Kalau saya masih langganan koperasi di HKBP Kernolong. Saya pikir itu yang menjadi penolong bagi saya. Daripada saya minta uang jemaat, iya kan? Itu menolong. Anak-anak perlu, Ma, tolong dong laptopku harus di-upgrade. Oh iya, dia jurusan IT. Harus di-upgrade. Laptopnya harus harga 15 juta. Udahlah, gak mungkin koperasi terus. Udah pakai CC aja ya. 0%. Terlilit hutang juga kan. Tapi terbayar. Kalau kita pergunakan dengan yang positif, yang baik. Jangan kita pergunakan untuk hedonisme kita. Untuk foya-foya kita. Makan-makan saja harus kredit.
banyak kita terjerat seperti jeratan jaringan burung. Akan diberikan makanan yang enak, biji-bijian yang luar biasa, maka akan datang burung ke situ, dia akan terperangkap. Maka kehidupan kita ini juga seperti itu. Ada banyak hal-hal yang menggiurkan kita. Kita melihat, mata kita jadi lapar mata kan gitu. Jadi bukan perut saja maaf yang lapar, mata kita juga lapar. Maka kalau ke mall Amanginang kita belanja, tulislah dulu apa yang mau kita beli ya. Jangan yang prioritas tidak terbeli, yang tidak perlu jadi terbeli. Sering sekali seperti itu. Maka ada orang yang dia mau beli ini nggak terbeli karena ada yang lain yang sudah menggoda matanya. Apalagi kita perempuan, ibu-ibu. Maka inilah yang harus kita perhatikan untuk anak-anak kita. Mereka harus deposit dulu untuk gamenya, berhutang. Atau bahkan mencuri uang ibunya. Suami-suami sudah banyak sekali ya. Indonesia ini mulai dari tukang becak ya, yang ekonominya di bawah rata-rata, sampai kelas atas pejabat-pejabat pun semuanya apa? Judi online. Ya. Sampai ada istri yang membunuh suaminya karena gaji ke-13-nya apa? Dihabiskan untuk judi online. Itu terjerat ya dengan hal-hal seperti itu. Dari pengalaman Daud ini semua mereka terluput dari ancaman itu. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman Israel itu Tuhan telah meluputkan mereka. Bukankah juga pengalaman kita umat Kristen pada saat ini? Marilah kita selalu di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, apa yang menjadi pengalaman yang berharga, pertolongan Tuhan senantiasa kita alami. Jangan lupa kita menceritakannya, menyaksikannya kepada anak cucu kita, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu senantiasa setia menjaga hidup kita. Amin.